Halo teman-teman semuanya, kita hari ini ada rambut yang kerus ya teman-teman ya. Kalian jangan bosan dengan video-video saya karena setiap rambut pasti beda. Nah buat kalian yang pertama kali atau bergabung dengan video-video kita di sini, kalian jangan lupa subscribe dulu ya, like, comment, dan share supaya kalian jangan ketinggalan berita-berita terbaru. Nah kalian bisa lihat kondisi rambutnya itu sudah kurus teman-teman ya. Kurusnya tapi belum parah banget ya. Masih bisa diatasi gitu. Tapi di sini kalau kita tidak hati-hati rambut bisa lebih parah ya. Jadi di sini kita mengerjakan rambut yang kurus supaya rambutnya itu tidak terlalu kurus ya. Paham maksud saya? Bukan berarti kita eh, mengerjakan rambut itu supaya kembali ke normal. Tidak bisa teman-teman. Rambut krus itu kalau kita kerjakan dia tidak bisa, atau kalau kita smoothing dia tidak bisa kembali seperti rambut yang normal. Tetapi dia mengurangi boleh ya teman-teman ya. Nah kalian udah biasa ya, yang mungkin udah biasa lihat video-video kita ya, tapi kalau yang belum tetap saya akan jelaskan. Saya di sini menggunakan obat dari Inaura yang resistan one step gitu ya kan. Nah, jadi saya oleskan obatnya itu hanya sebatas yang tumbuh. Kebetulan rambutnya ini kalau nggak salah 6 bulan yang lalu dia smoothing ya teman-temannya. Jadi saya tanya kenapa rambutnya seperti itu, karena dia bilang dia warna sendiri ya. Dia warna sendiri, makanya rambutnya seperti itu. Sebenarnya saya yang sering smoothing rambut dia gitu. Pas dia datang saya lihat rambutnya udah ada kurusnya gitu. Saya bilang kenapa jadi begini rambutnya. Iya, dia ketawa sendiri. Tapi di sini saya mau jelaskan teman-temannya, kalian jangan skip ya, jangan skip karena beda rambut, beda cara pekerjaannya itu. Kelihatannya sih gampang aja teman-teman ya. Tapi intinya gini, kalau rambut itu ada dia rambutnya helainya tipis, tapi kita kasih obat dia malah ngembang. Ada dia helainya tebal, kita kasih obat dia malah jadi lepek. Jadi kalian harus hati-hati. Nah teman-teman di sini kalian boleh lihat, selesai saya pengolesan obat, saya smoothing 2 jari. Begitu sampai di batas yang tumbuh, saya lepas tangannya ya teman-teman ya. Jadi obatnya itu nggak sampai ke bawah ya. Jadi saya harus bisa main feeling teman-teman ya. Main feeling untuk pengolesan obatnya itu sebatas yang rambut asli. Untuk bagian yang kurus saya tidak kasih obat. Juga saya tidak kasih masker. Nah kalian bisa lihat hasilnya nih. Ini dia setelah udah didiamkan tadi selama 30 menit. Lalu saya cuci. Jadi rambutnya berkurang teman-teman ya. Bukan lebih parah. Jadi kalian harus paham maksud saya di sini. Kalau rambutnya itu kurus, kita kasih obatnya sampai ke bawah, dia malah lebih parah. Ya, paham maksud saya. Tapi di sini saya mengeringkan pakai yang suhunya dingin teman-teman. Gimana Kak Sandra cara menguranginya supaya tidak makin parah gitu ya. Nah untuk pendinginan itu kalian menggunakan, atau pengeringan itu kalian menggunakan suhu yang sedang aja gitu. Jangan yang panas. Yang ada juga ya hair dryer yang suhunya itu dingin ya. Jadi saya menggunakan itu untuk mengurangi rambutnya yang kurus. Untuk suhu catok itu saya menggunakan 220 ya teman-teman. Begitu sampai di batas yang saya kasih obat, saya matangkan di situ. Bagian ke bawahnya cuman sekali lewat doang. Ya, sebenarnya dia minta hanya sekali obat aja teman-teman. Ya, tapi saya kira ini sangat bagus sekali untuk teman-teman pemula. Bagaimana cara mengerjakan rambut yang sudah kurus gitu ya. Jadi biar kalian itu tidak terlalu pusing-pusing lagi teman-teman ya. Pastikan kalian kalau kalian mencatok itu, catoknya itu nungging ke atas ya teman-teman. Nungging ke atas itu kayak mana Kak Sandra? Seperti yang saya buat. Kenapa? Supaya kulit kepalanya tidak kena ya, juga supaya rambutnya itu tidak nyangkut-nyangkut ya. Jadi kan itu sering yang bertanya gini, subscriber bilang gini, Kak Sandra kenapa ya kalau aku pakai itunya catoknya
rambutnya nyangkut-nyangkut. Itu yang nyangkut mungkin kalian partingannya tidak lurus seperti ini nih. Kalau ada satu biji aja rambut yang mungkin tarikan saya tidak lurus atau tidak rata, itu akan saya ambil teman-teman. Nah kalau kita biarkan rambutnya akan ketarik-ketarik malah sakit gitu ya. Nah seperti ini nih, ada yang nyangkut saya ambil lagi teman-teman, saya lepaskan supaya apa, supaya tidak nyangkut gitu ya. Jadi yang bikin nyangkut itu bukan sisir yang ada di catok, paham maksudnya ya, yang giginya yang dicatok itu bukan. Yang bikin narik-narik itu adalah kalian partingannya tidak merata atau tidak rapi garisnya. Itu sangat penting sekali teman-teman ya. Kalian yang mau tipsnya, kalian komen di bawah gimana sih maksudnya Kak Sandra gitu. Nah kalian parting rambut itu harus merata dari belakang kuping sampai ke belakang kuping sebelah kiri sama sebelah kanan. Dia harus benar-benar lurus gitu ya. Nggak boleh ada yang nyangkut-nyangkut. Nah, satu lagi teman-teman, kalau kalian mencatok itu pastikan kalian lihat bagian bawah yang kalian ambil. Ada nggak rambut-rambut yang bawahnya itu nyangkut? Seperti itu. Nah, seperti ini. Lihat dulu bawahnya gitu. Ada nggak yang nyangkut gitu. Ada nggak satu biji rambut itu atau satu helai rambut itu yang terikut dari pertengahan bawah. Nah, kalau kalian pastikan tidak ada, barulah kalian masukkan sisir catok sama catoknya. Nah, itu pasti tidak akan narik-narik teman-teman. Ya, itu sangat banyak sekali yang bertanya sama saya. Itu giginya yang ada di catok itu tidak dibuang ya Kak Sandra. Oh, itu tidak saya buang teman-teman ya. Dia tetap di situ ya. Nah, jadi pastikan kalian di pencatokan itu bagian yang tadi saya itu yang di bawahnya tidak kasih apa-apa, hanya sekali lewat tapi harus mateng. Harus matang itu kayak mana Kak Sandra? Dia apa ya, kita harus main feeling gitu loh. Main feeling, dia jangan mengembang, dia harus sama kilatnya bagian yang pangkal sama yang ujung. Nah seperti ini partingannya harus lurus ya teman-teman ya. Lurus dari sisi kuping sampai ke kuping sebelahnya lagi. Nah jadi jangan ada yang nyangkut-nyangkut teman-teman. Ya dari bawah juga seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya minta tolong sama orangnya, teman-teman ya. Saya minta tolong supaya saya diperbolehkan untuk apa? Untuk dia sekalian step 2 gitu ya. Karena kenapa? Hmm, kalau hanya sekali obat nanti teman-teman nggak yakin kan. Kalian nggak yakin nanti kalau rambutnya itu nanti nggak bagus gitu. Jadi di sini saya minta sama dia, saya boleh nggak saya kasih obat step 2 supaya teman-teman yang lain mereka paham gitu. Nah, jadi di sini nanti step 2-nya saya menggunakan NR ya. NR yang warna putih itu sangat bagus juga ya untuk rambut yang krus ya. Tapi kalian untuk mempercepat waktu, kalian dinginkanlah rambut itu dengan menggunakan hair dryer yang suhunya dingin ya. Suhunya dingin, lalu kalian untuk mengerjakan step 2-nya, pengolesan obatnya, kalau bisa itu kalian jangan menggunakan sisir ya, tapi menggunakan tangan gitu, jari tangan. Supaya apa? Supaya rambutnya itu tidak terlalu banyak sisir. Karena rambut yang udah rusak kebanyakan sisir itu bisa rambut juga mempengaruhi semakin rusak gitu. Tapi kalau kita menggunakan jari untuk pengolesan obat itu jauh sangat berkurang ya. Jadi kalian lihat nanti di sini saya menggunakan obat step 2, saya menggunakan jari saya gitu ya. Tangan saya nggak pakai sisir. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Perbaikan rambut yang rambut krus gitu ya. Kalian dikasih obat, dicatok ya cukup sudah tidak ya. Harus hati-hati teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung-bingung atau takut-takut mengerjakan rambut yang seperti ini, jangan dicoba-coba ya. Jangan dicoba-coba ya. Kalau memang nggak berani jangan diambil ya. Tapi kalau kalian mau mengikuti tips yang saya berikan itu tidak masalah gitu ya. Banyak juga para subscriber itu
mereka udah berhasil dengan teknik-teknik yang udah saya bagikan gitu. Kenapa saya berani membagikan ini? Karena memang ini murni pengalaman saya. Setelah sekian tahun saya udah mengerjakan rambut smoothing yang gagal, yang rambut rusak, rambut kering gitu ya. Kadang dilema, aduh, entah salah di obat, entah salah di mana nggak tahu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa menjadi solusi gitu ya. Jadi sekarang kalau ketemu rambut yang krus pun atau yang berwarna, saya tidak terlalu panik lagi teman-teman. Ya, saya nggak panik. Kenapa ya? Karena kita udah memang benar-benar kelatenin gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin menggunakan obat step 1, itu apa aja boleh dipakai. Kalau kalian gagal, berarti kalian harus beradaptasi dengan obatnya dulu. Bukan berarti obatnya yang salah teman-teman ya, tapi beradaptasi. Nah, di sini saya menggunakan antifreeze. Antifreeze untuk rambut yang kering. Ya, nama mereknya itu Bloom, ya Bloom. Tulisannya Blume. Nah, setelah udah saya semprot, biasanya sih untuk rambut krus sebelum saya menggunakan obat step 2, saya semprot dulu. Ya, saya bukan setelah udah dicuci, tapi saya semprot dulu, lalu saya dinginkan menggunakan hair dryer gitu ya. Jadi saya ngerjakan seperti itu mungkin nampaknya agak ribet, tapi itulah yang membuat supaya mereka pelanggan-pelanggan kita itu tidak kecewa gitu. Nah, setelah udah saya dinginkan, barulah saya gunakan yang step 2-nya teman-teman. Step 2 yang dari NR ya. Kalian boleh bikin wadah di satu tempat supaya kalian tidak bolak-balik gitu ya kan, untuk keluar masuk obat dari wadah kalian gitu. Buat teman-teman semuanya, nih nanti saya diamkan selama 10 menit ya. Setelah saya udah gunakan obat step 2 itu, saya diamkan selama 10 menit. Nah, seperti ini. Kebetulan obatnya itu agak cair teman-teman. Jadi lebih enak menggunakan dengan tangan gitu. Nah, kalau contohnya teman-teman ada yang mungkin bingung gitu kan. Gimana caranya supaya kalau ada Kak Sandra yang buru-buru. Kalau ada yang buru-buru saya mah pijit aja. Saya pijit kayak kerembet gitu. Nah, setelah udah saya pijit dan dingin semuanya, baru saya cuci gitu. Kadang nggak sampai 10 menit. Nah, seperti ini kalau untuk pengerjaan rambut ya. Kalian perhatikan, untuk pengerjaan rambut step 2, rambut yang udah rusak dan kurus, jangan menggunakan sisir. Karena kalau kalian menggunakan sisir, rambut itu akan ngaret-ngaret teman-teman. Pasti dia ngaret-ngaret. Cobalah. Kalau udah ngaret-ngaret berkerut dia dikasih obat step 2, itu udah pasti krus. Nanti yang malah stres itu kalian gitu. Ya makanya saya bilang setiap ada video-video saya, jangan kalian skip, itu tuh aja pun gitu. Tipsnya itu tuh aja pun memang kelihatannya begitu-begitu aja. Tapi kondisi rambut itu tidak ada yang sama teman-teman ya. Nah, jadi kalau contohnya ada yang berkerut-berkerut, kalian harus bisa pisah-pisahkan supaya dia menjadi lurus, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian yang ketemu rambut yang rusak, seperti itu. Nah, coba kalian lihat ini dia setelah saya udah cuci ya. Jadi ini saya belum catok, teman-teman. Saya izin buang ujungnya supaya dia tidak terlalu repot untuk keramas gitu ya. Jadi saya buang ujung-ujungnya. Setelah saya buang baru saya catok. Kalian bisa lihat kan, ini belum dicatok step 2. Saya tidak bohong. Ya, ini belum dicatok step 2. Jadi sebelum kita mengerjakan rambut yang seperti ini, kita harus kasih tahu dulu sama orangnya kalau hasilnya itu tidak bisa seperti rambut yang pada umumnya gitu, yang jatuh-jatuh banget seperti di video-video saya sebelumnya. Tapi untuk hasil yang mungkin ini sudah jauh lebih bagus ya. Seandainya saya salah teknik, hasilnya nggak bakal bisa seperti ini teman-teman ya. Nggak bisa gitu, malah lebih parah gitu ya kan. Nah, yang stres siapa? Ya kita sendiri gitu. Nah, ada juga customer kita itu kalau kita kasih tahu bawahnya nggak boleh kena obat, dia malah ngotot harus dikasih obat ya. Jadi kita harus jelaskan sama mereka, nanti rambutnya rusak. Contoh nih seperti rambut si kakak ini kan rambutnya bagian bawahnya kurus gitu. Nah, itu kalian harus jelaskan. Nanti kalau obatnya itu kena bagian yang lurus, rambut kita itu malah seperti rambut jagung gitu, yang susah disisir gitu.
Nah, kalau kalian takut-takut untuk mengerjakan yang seperti itu. Nah, jadi di sini saya mencatatnya itu hanya sekilas ya untuk melembutkan aja sih. Nah, jadi kalian teman-teman semuanya ya, terima kasih buat dukungan kalian yang terus setia di Sandra Salon. Atau kalian yang mungkin masih baru-baru bergabung, kalian bantu share karena masih banyak teman-teman kita pemula yang mereka sangat bingung untuk mengerjakan rambut yang seperti ini ya. Ingat kalian kalau ketemu rambut yang krus, jangan kalian kasih obat step 1 ya. Tolong jangan gitu ya. Jangan nanti kalau rambutnya udah rusak baru bilang, Kak Sandra rambutnya udah rusak semua. Kenapa rusak? Iya Kak, aku kasih obat yang sensitif bagian bawah. Bagian atas aku kasih yang resistan. Halo teman-teman. Di setiap video yang saya berikan itu, saya tidak pernah memberitahu sama teman-teman bagian atas itu resistan, bagian bawah itu sensitif atau normal. Karena saya juga dulu udah pernah lakukan itu. Mau yang sensitif pun itu, mau yang normal. Kalau rambutnya masih lurus bagian yang di bawah, itu akan tetap kurus. Kecuali rambutnya memang helainya yang besar-besar. Ya, kalau yang helainya tipis, nggak menunggu 10 menit itu sudah kurus atau sudah berbulu kayak rambut jagung. Ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih.